Sebagai seorang istri dan ibu dari 4 anak, artis Hetty Koes Endang termasuk wanita perkasa. Bagaimana tidak, selain bertugas sebagai juru kampanye bagi suaminya yang juga calon legislatif, Hetty pun tidak pernah. Selamat sore pemirsa, senang berjumpa dengan Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek bersama saya Ade Herlina. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Dan di akhir pekan ini, saya akan menemani Anda menyimak informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sekarang kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Dua pasangan selebriti tengah menantikan kelahiran anak mereka. Lucky Reza tengah mengandung anak pertama dan usia kehamilannya telah memasuki bulan ke-7. Sementara itu istri Yana Yulio tengah hamil 5 bulan dan ini merupakan kehamilan yang ketiga. Para istri merasa bahagia karena suaminya sangat mendukung dan menyenangkan mereka selama hamil. Penyanyi senior Hetty Koes Endang sibuk berkampanye. Meskipun begitu, ia tetap melayani kebutuhan anak-anaknya. Simak juga bagaimana artis cilik Dea Imut menikmati waktu istirahatnya di dalam kamar tidur. Video klip terbaru Dik Doang berjudul 180 derajat punya sejarah sendiri. Gambar-gambar dalam video klip itu direkam sendiri oleh Dik Doang dalam toilet sebuah pesawat. Gara-gara lama di kamar kecil, pihak security pesawat jadi curiga dan Dik Doang nyaris berurusan dengan polisi di bandara. Bagi artis Yana Yulio dan suami artis Lucky Reza Arwan Ahimsa, banyak hal yang berubah ketika istri mereka mengandung. Misalnya saja pekerjaan yang selama ini belum pernah mereka sentuh, tiba-tiba mereka harus kerjakan untuk membantu sang istri. Serunya lagi pada saat para istri tiba-tiba menginginkan sesuatu, mau tidak mau, Yana dan Arwan harus bisa memenuhi keinginan pasangannya. Pemirsa, penyanyi Yana Yulio dan istrinya Kania Suwandi, juga artis Lucky Reza dan suaminya Arwan Ahimsa adalah pasangan selebriti yang tengah menantikan kelahiran anak mereka. Lucky Reza yang tengah hamil 7 bulan mengandung anak pertama. Sementara usia kandungan Kania memasuki bulan kelima. Ia dan Yana sebelumnya telah dikaruniai 2 orang anak. Dalam keadaan hamil, Lucky dan Kania merasa bahagia karena suaminya sangat mendukung. Sejak awal kehamilan hingga saat ini, Yana dan Arwan berusaha untuk menyenangkan hati istri mereka. Saya berusaha selalu memberikan perhatian ke dia dalam hal kehamilannya, dalam hal kesehariannya, dalam hal perhatian-perhatian yang lain. Saya berusaha semampu saya, kalau ingat saya perhatiin dia gitu. Itu menjadikan dia nggak ngedam gitu. Morning sick ya, tapi nggak ngedam yang macam-macam, nggak minta-minta yang aneh-aneh, nggak yang membuat sifatnya tuh seperti misalnya istri itu kalau lagi hamil kan kesannya dia terbebani sendiri ya. Terbebani sendiri sementara suaminya enteng-enteng aja gitu, nggak bawa perut buncit kemana-mana gitu. Dan biasanya dari karena itulah biasanya perempuan suka ngerasa aduh gua tugasnya berat sendiri, sehingga dia merasa pengen berbagi beban dengan suami dalam bentuk rengekan-rengekan, terus ngedam-ngedaman. Waktu bed rest iya sih ya, ngerasa sih dilayanin. Mungkin karena tahu ya, ngerti sekali dengan keadaan dan kondisi saya, jadi baiklah. Iya dong harus gitu, kalau kayak gimana ya, susah. Apakah para suami merasa direpotkan dengan kondisi istri yang sedang hamil? Alhamdulillah enggak ya, sejauh ini yang enggak terlalu merepotkan gitu, alhamdulillah. Iya, 3 anak ini sama sekali nggak ngerepotin saya. Sehingga saya pun akan selalu berusaha nggak ngerepotin dia. Mungkin ada juga sih misalnya, aduh tiba-tiba pengen makan yang asam-asam gitu. Ya itu ya bikin sendiri atau beli sendiri kalau misalnya saya nggak ada. Kalau Dan ada ya dimakan tapi nggak berusaha mencari-cari yang nggak ada gitu. sama-sama saling tidak merepotkan. Selama hamil, adakah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh sang istri? Biasalah ada yang lain memang ya Lebih apa? lebih sensitif, lebih manja, itu juga Lebih jelas. lebih jealous ya. Iya, saya juga ngerasa seperti itu. Kayaknya lebih
ke childish gitu ya, lebih ke ini apa namanya, gampangan gitu. Nggak tahu. Kehamilan ketiga bisa dibilang lebih rapuh. Rapuh maksudnya dibanding yang pertama yang kedua kalau yang Capek. iya cepet capek. Tapi alhamdulillah nggak sejauh ini nggak ada perubahan yang berarti yang negatif gitu ya. Semuanya baik-baik aja. Berbeda dengan Yana Yulio dan Kania yang sudah berpengalaman menghadapi kehamilan, pasangan Lucky Reza dan Arwan Ahimsa baru pertama kali ini menjalaninya. Begitu khawatirnya dengan kandungan sang istri, Arwan mengaku pernah membatalkan hobi beratnya menonton balap mobil Formula One di Malaysia baru-baru ini. Dia hobi banget nonton F1, jadi karena saya nggak bisa, tadinya saya mau ikut juga, tapi karena mungkin kondisi saya juga jangan terlalu capek, takutnya terlalu capek dan kita nggak tahu bagaimana di sananya gitu kan, jadi akhirnya dibatalin semua demi kebaikan semuanya gitu. Saat ini bagaimana kondisi kandungan Lucky dan Kania? Baik-baik aja. Kemarin kita udah, alhamdulillah ya, udah 4 dimensi. USG 4 dimensi, alhamdulillah semuanya baik. Ya kita senang aja, minta doa juga dari semuanya. Semua lancar. Jadi terakhir alhamdulillah baik, menurut USG perempuan masuk minggu ke-22 gitu. Perkiraannya 24 Juli insyaallah gitu. Pemirsa, bagi artis Hetty Koes Endang tidaklah mudah menjalankan peran sebagai seorang ibu sekaligus tugas menjadi juru kampanye. Di sela-sela berkampanye, penyanyi yang terkenal di era tahun 80-an itu menyempatkan diri untuk mengurus segala keperluan anaknya, mulai dari menyiapkan sarapan sampai seragam sekolahnya. Berikut gambaran lengkap Hetty Koes Endang saat menjalankan dua peran itu sekaligus. Sebagai seorang istri dan ibu dari 4 anak, artis Hetty Koes Endang termasuk wanita perkasa. Bagaimana tidak, selain bertugas sebagai juru kampanye bagi suaminya yang juga calon legislatif, Hetty pun tidak pernah melupakan peran utamanya untuk mengurusin segala keperluan anak-anaknya yang masih sekolah. Kesibukan Hetty ini terekam saat kami mengikuti salah satu kegiatan kampanyenya di kawasan Tangerang dan kesehariannya di rumah saat bercengkraman bersama anak-anaknya. Bagaimana ia bisa membagi waktu demi kelancaran tugas itu semua? Keseharian saya memang kalau jadwal saya memang ada jadwal kampanye, tentunya malam saya sudah persiapkan walaupun saya pulang malam pun itu untuk kesibukan kampanye, mendampingi Bapak. Tetapi pagi-pagi tetap saya bangun setengah enam setelah saya sholat, saya bangunkan 3 anak saya yang memang tinggal di rumah, bangun mereka sholat, habis sholat mereka mandi turun ke bawah, sudah saya persiapkan makanan pagi mereka. Setelah mereka berangkat sekolah, biasa saya rutinitas dengan saya sebagai istri, yaitu menyiapkan makanan buat Bapak, pakaian buat Bapak. Kegigihan Hetty dalam mengemban tugas sebagai juru kampanye juga tidak bisa dibilang enteng. Saat kami mengikutinya menuju tempat berkampanye, melihat jalanan yang macet, Hetty langsung ambil inisiatif untuk berjalan kaki walau jarak ke lokasi masih sekitar 1 kilometer di tengah terik matahari. Apakah Hetty juga jurkam semata-mata karena ingin mendukung sang suami? Saya memang bebas. Saya adalah salah seorang ketua di seni budaya di DPP, tetapi untuk kampanye ini saya manajer kampanyenya suami saya. Artis cilik Dea Imut ternyata memiliki kamar pribadi yang cukup nyaman. Selain dilengkapi dengan televisi, kulkas, dan meja belajar, puluhan boneka juga memenuhi ruang tidurnya. Bagi Dea, kenyamanan kamarnya membuat ia menjadi betah di rumah. Adekku sayang, izinkanlah ku. Inilah kamar tidur artis cilik Dea Imut.
Di dalamnya ada kulkas kecil berwarna merah, meja belajar, puluhan boneka, dan juga beberapa tas.